Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi, dan ini adalah bahasan-bahasan penutup dalam kajian sirah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Dan kita akan memasuk insyaAllah ke kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu masalah dan musibah terbesar bagi umat manusia, bukan cuma umat Islam, dengan perginya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi alhamdulillah agama telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya masuk ke masalah ini, tadi dalam bahasan kita di pagi hari, masalah haji wada'nya Nabi alaihi salatu wassalam, ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah haji yang belum saya bahas, dan saya akan bacakan dulu beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, karena memang itu berhubungan sekali dengan bahasan hajinya Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 196. Dimulai dari 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya itu ayat 196-nya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, dan jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat agar bisa membuka kain ihram dan pulang ke negara masing-masing, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur. Karena orang kalau menggunakan ihram, tadi saya jelaskan di pagi hari, tidak boleh dia mencabut bulu di badannya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian kalau sudah niat ihram, sudah niat haji atau umrah. Maka kalaupun dia sampai mencukur rambutnya, maka dia harus berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, tidak ada lagi musuh yang akan menahanmu untuk pergi haji atau umrah, maka barang siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali dari haji itu, maksudnya di negara masing-masing. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak ada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Tentu rentetan haji sudah saya jelaskan rincian dari tanggal 8 sampai tanggal 13 di pagi tadi. Dan ini adalah penguat dan penjelas daripada apa yang kita paparkan tentang haji Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat 197-nya berbunyi Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ya, disebutkan awal bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 13 hari pertama bulan Zulhijjah. Barang siapa menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafath. Dan rafath artinya mengucapkan kalimat-kalimat syahwat kepada yang bukan pasangan halalnya. Dan kalau dia sudah pakai baju ihram, sudah niat lewati miqat, maka sama pasangan halal pun tidak boleh rafath. Nggak boleh lagi ada kata-kata mau berhubungan biologis atau kata-kata yang mengundang pada syahwat, walaupun istri atau suami sendiri. Kalau sudah diniatkan lewat dari miqat niat untuk haji atau umrah. Dan tidak boleh berbuat fasik, apapun perbuatan maksiat namanya fasik. Ya, lebih cenderung kepada pegangan fisik kayak salaman, pelukan, ciuman, ya. Dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Tentu ini dijelaskan juga dalam hadis Bukhari, ya.
Siapa yang haji dia tidak rafath, tidak fusuk, tidak jidal, berdebat-debat, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah untuk kebahagiaan dunia akhiratmu, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dan makna takwa sudah kita jelaskan juga tadi pagi adalah patuh, mengerjakan semua perintah Allah tanpa memilah yang wajib ataupun sunnah, dan meninggalkan semua larangan baik itu haram ataupun makruh. Ayat 198-nya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, dan kita sudah dijelaskan ya, Arafah pada pagi hari tanggal 9. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Yang dimaksud adalah Muzdalifah, ya, Mina. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, sesuai dengan yang disyariatkan saja. Dan sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kalian tidak mengerti masalah itu. Tapi dengan turun syariat maka kalian jadi mengerti. 199. Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, maksudnya dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Sudah kita paparkan tadi pagi, kalau Arafah pagi hari dari waktu duha, Nabi SAW masuk di Arafah kemudian sampai maghrib. Dan beliau menjamak qasar, takdim, sholat duhur asar. Kemudian isyaknya dan maghrib dan isyaknya dijamak takhir di Muzdalifah. Dan ini Allah sebutkan di 199 Al-Baqarah. Kemudian bertolaklah kamu setelah selesai terbenam matahari maghrib dari Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 200-nya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kalian telah atau kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Jadi maksudnya terus berzikir, terus dijadikan sebagai bahan, ya, keutamaan atau bahan yang selalu dikejar pada saat mengucapkan sesuatu. Selalu zikrullah dan bersyukur. Dan bahkan berzikirlah lebih banyak lagi dari itu. Maka di antara manusia ada yang hanya berdoa di musim haji, ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia, tanpa meminta akhirat. Maka baginya bagiannya dan tidak ada bagian-bagiannya di akhirat nanti. Allah akan kasih kalau cuma minta dunia. Tapi yang dianjurkan adalah meminta dunia dan akhirat. Ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan ada juga di antara mereka yang haji itu berdoa mengatakan, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat 202-nya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dan berzikirlah atau dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Maksudnya adalah mulai hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau Nabi SAW setelah sholat subuh di Muzdalifah, maka beliau bertolak menuju ke Mina untuk jumrah. Masih ingat gak ini? Baik. Di situ dikenal dengan hari-hari berzikir kepada Allah. Mulai hari itu setelah jumrah beliau tahallul alaihissalam, lalu beliau melakukan tawaf, ya, ifadah, tawaf wajib haji, kemudian beliau menyembeli, lalu kemudian di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 beliau berzikir kepada Allah SWT dengan melakukan juga jumrah, ya, di tanggal 11, 12, 13, tapi pada saat itu sudah menjadi 3, kecil, sedang, besar. Sementara tanggal 10-nya hanya yang besar saja. Allah mengatakan, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat, ya, berangkat dari Mina setelah 2 hari, maksudnya tanggal 12 Zulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Saya juga sudah jelaskan ini, di Indonesia diistilahkan dengan nafar awal, ya. Tanggal 12 Zulhijjah, mereka yang sudah mau keluar dari Mina boleh. Dan
Barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu sampai tanggal 13, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu bagi orang yang bertakwa. Artinya pahalanya lebih besar. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang masalah haji tentunya, melengkapkan bahasan kita sebelumnya karena saya belum sempat membacakan tadi pagi ayat-ayat ini. Juga ada poin penting tentang pelajaran haji wada. Pelajaran penting dari kejadian haji wada. Yang pertama, wajibnya haji bagi setiap muslim yang mampu. Karena dimasukkan dalam salah satu rukun Islam. Dan Nabi SAW mencontohkannya secara langsung. Walaupun ini haji pertama dan haji terakhir baginda Nabi SAW. Dan kita sudah tahu ini kewajiban tentunya. Dan cukup banyak hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya Islam berdiri di atas 5 dasar. Syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat dan juga haji bagi yang mampu. Maka ini tentu ibadah yang sangat ditekankan. Ini pelajaran pertama dari haji wada Nabi SAW. Yang kedua, tersempurnakannya agama Islam di haji wada itu. Sebagaimana sudah kita jelaskan turun surah Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 3 ya, tentang pengharaman hewan-hewan ya, yang tercekik, jatuh dan seterusnya yang sudah kita jelaskan. Dan turunnya ayat hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini yang kedua, tentang sempurnanya agama Islam. Yang ketiga, padatnya wasiat Nabi SAW dan sudah kita rincikan ya, khutbah Nabi SAW di Namirah, di Arafah. Semuanya dari hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ditutup dengan kasus masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, dan sudah kita paparkan juga panjang lebar tentang poin-poin ini pada pertemuan kita sebelumnya. Ini juga